Video seekor buaya muara di atas keramban nelayan di Teluk Sepi viral di media sosial. Seorang bocah di Kabupaten Lombok Tengah tewas usai digigit anjing liar. Apa kabar pemirsa? Kembali kami berjumpa yang ada di Anyus NTB. Beragam informasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adiasi. Inilah Anyus NTB selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa. Video seekor buaya muara di atas keramban nelayan di Teluk Sepi, Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat viral di media sosial, dari mana keberadaan buaya itu membuat para nelayan panik. Nelayan di Teluk Sepi, Sekotong, Lombok Barat digegerkan dengan kemunculan buaya muara yang sedang berjemur di atas keramban nelayan. Kemunculan buaya muara yang sempat direkam warga itu viral di media sosial dan keberadaan buaya ini membuat panik nelayan setempat. Sekretaris Dinas Kelautan Lombok Barat, Muhammad Rozi mengaku telah menerima informasi terkait kemunculan buaya di kawasan Teluk Sepi dan kawasan tersebut merupakan salah satu habitat buaya di NTB. Dari video yang beredar memastikan buaya yang berjemur di atas keramban nelayan itu termasuk jenis buaya muara dan berharap pihak Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam NTB segera mengevakuasi buaya yang memiliki panjang sekitar 2 meter lebih itu. Bukan ranah kita kalau di perairan laut kita, ranah kita kalau kabupaten itu di sekitaran pesisir. Tapi untuk nelayan, saya himbau kepada semua nelayan untuk berhati-hati turun melaut dalam menangkap ikan dengan adanya buaya muara yang berkeliaran di sepanjang perairan Buwun Mas. Dan selanjutnya akan kita koordinasi kepada pengawas perikanan di provinsi dan instansi-instansi terkait di Lombok Barat, misalnya BPBD, kemudian pemadam kebakaran itu yang bisa untuk menangkap buaya itu. Warga juga diimbau berhati-hati dalam beraktivitas di dekat habitat buaya karena sangat berbahaya. Dari Lombok Barat, Muzakir News memberitakan. Ya, sementara itu pemirsa, seorang bocah di Kabupaten Lombok Tengah tewas usai digigit anjing liar saat pergi ke sawah untuk mencari buah kecupluk. Seorang bocah perempuan 7 tahun inisial AE asal Desa Kute, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah tewas setelah digigit anjing liar di sawah di Dusun Burhana, Desa Sukerare, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Kejadian bermula saat korban bersama kedua orang tuanya pergi ke Desa Sukerare untuk menjenguk keluarga mereka yang sakit. Kemudian korban bersama 2 orang temannya bermain ke sawah mencari buah kecupluk yang berada di belakang rumah kakeknya sekitar pukul 17 WITA. Selang beberapa waktu kemudian, kedua teman korban berlarian ketakutan dari arah areal persawahan. Dan kejadian tersebut dilihat oleh Samsul, pedagang es di depan rumah kakek korban, dan melihat korban tengah diseret oleh anjing. Selanjutnya korban dibawa ke klinik terdekat, namun nyawa korban tidak tertolong. Dia pulang. Terus? Saya lihat sudah digigit anjing. Oh, sudah digigit. Di bagian mana digigit? Di sana. Artinya di Tubuhnya di bagian mana? Di leher dengan di kepala. Ya. Sempat Cidelia diseret nggak sama anjing itu? Oh, diseret. Kejar anjing. anjing itu ada banyak, Pak. Ada 2. Putih dengan mengidentifikasi bahwa anjing ini tidak ada pemiliknya, jadi anjing liar ini. Dan semalam sempat ada informasi bahwa anjing ini sempat ditebas oleh warga menggunakan parang, namun masih selamat dan sampai saat ini masih dilakukan pencarian. Masih diburu ya? Masih diburu. Berdasarkan diagnosa dokter, korban tewas karena bekas gigitan di leher yang menyebabkan pembuluh darah pecah. Selain di bagian leher, korban mengalami luka bekas gigitan di bagian wajah dan kepala. Kalau memang dia meninggalnya karena gigitan itu tadi, kita belum paham ya apakah itu menuju ke rabies ya, karena belum kita uji ini. Kan ada nanti dari dokter hewannya juga. Jadi memang dia meninggal digigit mulai dari sini sampai sini. Jadi semua, sama ada luka robeknya juga di keningnya.
Sementara itu anjing tersebut kini tengah diburu oleh warga. Selain itu warga diminta untuk menyerahkan anjing tersebut ke Dinas Kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan terkait dugaan anjing rabies. Dari Lombok Tengah, Emma Wedewati iNews melaporkan. Ya pemirsa, aksi unjuk rasa mahasiswa di depan kantor DPRD Lombok Timur berujung ricuh saat pengunjuk rasa menerobos masuk ke kantor DPRD. Mahasiswa desak pemerintah dan DPR turun tangan kendalikan harga beras. Aparat kepolisian berhamburan keluar mengejar para pendemo yang melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Lombok Timur. Awalnya, aksi unjuk rasa berjalan damai, para mahasiswa berorasi menyampaikan aspirasi mereka dengan tertib. Namun tiba-tiba aksi berlangsung ricuh setelah mahasiswa memaksa masuk ke kantor DPRD dan terlibat saling dorong dengan aparat keamanan, serta melakukan pelemparan dengan gelas mineral. Karena tersulut emosi, aparat kepolisian keluar mengejar para pendemo hingga bentrokan antar mahasiswa dengan polisi tak terhindarkan. Akibatnya, seorang mahasiswa nyaris pingsan terkena amukan petugas. Dalam orasinya, mahasiswa mendesak pemerintah dan DPRD turun tangan. turun tangan mengendalikan harga beras yang terus melambung tinggi. Kita akan membawa massa yang lebih banyak lagi dari seluruh mahasiswa dan BEM yang ada di Lombok Timur. Kita akan membalas apa yang dilakukan oleh aparat-aparat yang ada di sini. Kawan kita ada yang terluka, banyak yang dipukuli, tapi mereka merasa tidak bersalah. Polisi sendiri membantah melakukan tindakan represif terhadap para pendemo dan hanya melaksanakan tugas pengamanan. Tidak puas dengan penjelasan polisi, para mahasiswa berjanji akan kembali melakukan aksi serupa dengan massa yang lebih besar, memprotes tindakan represif aparat keamanan. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi. Kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos.
Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Sejumlah perwakilan pengurus penyandang disabilitas Indonesia berunjuk rasa ke kantor Gubernur NTB yang menuntut pencabutan SK pengurus KDD NTB yang dinilai tidak mewakili difabel. Merasa tidak terwakilkan dalam Komisi Disabilitas Daerah KDD NTB, sejumlah perwakilan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia mendatangi kantor Gubernur NTB. Mereka menuntut SK pengurus KDD periode 2023-2008 karena dinilai tidak mewakili satupun dari 4 unsur penyandang disabilitas untuk segera digantikan dengan yang berhak. Adapun dalam proses pelaksanaan pemilih pengurus KDD, 4 unsur disabilitas yang ada di NTB disebut tidak diajak berdiskusi sehingga baru mengetahui pasca pelantikan. Harus ada 4 unsur disabilitas, sementara di Pergub ini tidak ada. Begitu juga dengan pasal 11 yang mengatakan bahwa ini adalah hak prerogatif daripada Kepala Dinas Sosial untuk mengajukan nama-nama itu disetujui oleh di Pergub kabupaten atau provinsi yang lain terkait tentang KDD itu nggak ada sama sekali. Ya memang mereka langsung berproses, yaitu melakukan melalui seleksi. Itu yang sangat-sangat kita sayangkan. Kepala Dinas Sosial NTB Ahsanul Halik menyampaikan pembatalan maupun pengangkatan pengurus KDD diperlukan waktu yang cukup panjang. Peraturan gubernur yang mengatur Komisi Disabilitas Daerah itu memang diamanatkan kepada Dinas Sosial untuk mengusulkan nama-nama kepada gubernur, kemudian gubernur menetapkan dan memutuskan. Itu udah jalan. Seperti apa nanti prosesnya, Pak Kadis? Proses untuk untuk perubahannya? Ya nanti kita konsultasikan dengan Biro Hukum dan juga kawan-kawan Komisi Disabilitas Daerah. Kan Komisi Disabilitas Daerah ini sudah terbentuk dan ini baru 3 di Indonesia. Kita yang ketiga setelah Jogja dan Bali. Dalam pelaksanaan hearing sempat terjadi adu mulut antara pihak pemerintah dan pihak PPDI lantaran ketidaksepahaman terkait proses pemutusan SK pengurus KDD saat ini. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, tim percepatan investasi NTB soroti polemik sengketa lahan Gili Trawangan Lombok Utara pasca pengelolaan lahan seluas 65 hektar diambil alih oleh pemerintah daerah. Polemik sengketa lahan di ex-GTI Trawangan Lombok Utara secara langsung berpengaruh terhadap pariwisata. Bagaimana tidak, aksi penyegelan hotel atau tempat usaha mengatasnamakan masyarakat pemilik lahan ditengarai ditunggangi premanisme, membuat investor atau pengusaha menjadi pihak yang paling dirugikan. Tidak hanya itu, masyarakat juga yang sebelumnya menguasai lahan tersebut atas tindakan sepihaknya terseret ke ranah hukum dan menjadi tersangka. Terkait persoalan ini, tim percepatan investasi NTB meminta aparat kepolisian untuk tidak cepat-cepat menetapkan status tersangka dan melihat histori penguasaan tanah. Bicara kan tidak ada yang mau bicara selama ini kan? Iya. Mau bicara, kenapa pada diam saja? Ini masalah krusial. Kita memperjuangkan masyarakat yang terzalimi. Kalau ini nggak diselesaikan, ada bagaikan snowballing itu loh, bola salju menggelinding ke sana kemari. Ini kan semua marah masyarakat diperlakukan seperti itu. Polemik sengketa atau tempat usaha di eks tanah GTI Gili Trawangan Lombok Utara justru muncul pasca pemerintah Provinsi NTB mengambil alih pengelolaan lahan seluas 65 hektar dan mewajibkan pengusaha membayar kewajiban pajak ratusan juta per tahun. Padahal sebelumnya lahan tersebut dikuasai warga dan disewakan ke pengusaha atau pengelola hotel. Di tengah belum jelasnya regulasi atau aturan yang mengatur pengelolaan eks tanah GTI, diduga menjadi aksi pembiaran penyegelan hotel atau tempat usaha. Dari Lombok Utara, Hari Kasidi, iNews memberitakan. Pasca naiknya harga beras di pasaran, gabah hasil panen petani di Kabupaten Lombok Utara diburu pembeli. Pasalnya, harga jual gabah meningkat hampir 2 kali lipat dari harga sebelumnya. Petani padi di Kabupaten Lombok Utara bisa tersenyum lebar pada panen kali ini. Pasalnya, harga jual gabah mereka meningkat hampir 2 kali lipat dari harga panen sebelumnya. Salah satu petani asal Desa Pemenang Kabupaten Lombok Utara, Hairudin, mengatakan harga gabah di tingkat petani sebelumnya
petani dihargai Rp400.000 per kuintal. Namun, panen kali ini harga gabah dihargai Rp750.000 per kuintal. Selain itu, jika pada panen lalu petani kesulitan menjual gabah mereka, pada panen kali ini gabah petani diburu tengkulak bahkan sudah dipesan jauh hari sebelum masa panen tiba. Meski hasil panen kali ini sedikit menurun akibat kemarau, namun kenaikan harga gabah para petani dapat menutupi kerugian mereka. Ya, karena harga gabah kan naik makin. Berapa per kuintal? Nah, enggak sama Pak, kalau keterangan sedagar-sedagar niki ada yang 730, ada yang 720, harganya terima di tengah sawah ini. Bahkan kemarin itu ada cerita tapi belum tahu persis saya kan. Begitu akan mupuk 3 kali sudah dijadikan sama sedagarnya. Padahal masih hijau? Iya, belum mupuk 3 kali kan belum bunting Pak. Belum bunting. Saking mahalnya ya? Iya, saking mahalnya harga gabah itu. Meningkatnya harga jual gabah petani dikarenakan stok panen menurun. Dari Lombok Utara, Hari Kasidia News memberitakan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Menyoroti kecurangan, PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Beragam kejadian yang sulit terlihat. Mengulas detik-detik kecelakaan, aksi kejahatan, serta momen lucu warga plus 62. Saksikan terekam bersama saya Brigadir Marcelina hanya di iNews. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Tentu Ramai. Terima
kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Tolak hasil pemilu, masa pendukung salah satu caleg di Kota Mataram NTB turun aksi demo ke kantor KPUD. Ratusan personil kepolisian yang mengamankan jalannya aksi ini terlibat bentrok dengan massa karena massa berusaha anarkis dan melakukan kerusakan. Ratusan personel kepolisian yang disiagakan mengawal jalannya pemungutan dan penghitungan perolehan suara pemilu 2024 sigap melakukan pengamanan saat massa pendukung salah satu caleg turun aksi. Massa aksi menolak hasil penghitungan suara karena caleg yang didukungnya kalah dan menduga adanya praktik kecurangan. Tak puas, massa pun protes dan mendatangi kantor KPUD dan terlibat bentrok dengan ratusan aparat kepolisian karena berbuat anarkis dan melakukan pengerusakan fasilitas negara. Wakapolrestra Mataram mengatakan geladi ini bertujuan untuk mempersiapkan personil dan perlengkapan pengamanan pemilu 2024. Hari ini kita melakukan geladi. Sebenarnya geladi ini kita laksanakan selama 2 hari yang sudah kita mulai dari hari kemarin. Untuk personil yang kita libatkan gabungan personil Polresta Mataram, personil Polda NTB. Polda NTB ada dari Ditsamapta, dari Brimob, dan dari Ditpamopi, serta ada dari Ditreskrim Polda NTB, serta instansi terkait sejumlah 1.139 personil. Nah, dalam hari ini kita laksanakan geladi untuk mempersiapkan baik itu persiapan personil, persiapan perlengkapan dalam menghadapi pemilu 2024. Ya, ini adalah merupakan mitigasi dini dalam rangka pengamanan pemilu 2024. Artinya bahwa pihak keamanan TNI Polri sudah melakukan kesiapan diri sejak awal untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi di pemilu 2024. Aksi ini merupakan simulasi untuk melatih kesiapan personil yang terlibat dalam pengamanan pemilu 2024 di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dari Mataram, Hari Kasidia News memberitakan. Ya pemirsa, hampir setiap hari Anda mungkin meminum kopi Arabica. Tapi tahukah Anda bagaimana proses kopi Arabica dibuat? Berikut liputannya untuk Anda. Di Desa Gololobos, kopi Arabica Manggarai tumbuh subur di kebun-kebun milik warga. Pada masa panen, warga bisa memanen hingga 1.200 liter biji kopi dalam 4 kali panen. Tanpa harus menggunakan pupuk buatan, tanaman kopi Arabica Manggarai tumbuh subur dengan kualitas biji kopi yang baik. Yakobus Kas, salah seorang petani kopi Manggarai yang menerapkan perawatan khusus terhadap tanaman kopi miliknya. Pengaruhnya kalau pangkas, dia punya biji itu tetap besar dia. Mutu kopi itu bagus. Yakobus memiliki kebun kopi seluas 1 hektar di belakang pekarangan rumahnya. Di pekarangan rumah saya, itu kan ditanam campur dengan cengkeh. Jadikan cengkeh itu sebagai pohon pelindung. Sebagai tanaman pelindung, cengkeh berperan mengendalikan cahaya matahari menuju pohon kopi. Selain terpaan sinar matahari, proses pematangan kopi Manggarai dipengaruhi pula kondisi geografis yang kering di dataran tinggi dan pengaruh angin dingin Australia, sehingga pematangan buah menjadi sempurna. Proses pasca panen merupakan salah satu kunci cita rasa kopi Manggarai. Setelah dipetik, pada hari itu sorenya harus dikupas, digiling. Kemudian direndam 1 malam. Waktu pengupasan itu difermentasi dulu. Besok paginya dicuci, lemak-lemaknya itu dikeluarkan habis. Tinggal. Terus dijemur langsung 2 jam saja. 2 jam saja sudah antar ke perusahaan kopi Koperasi Lembunai. Penjemuran biji kopi Manggarai di tingkat petani sedikit berbeda dengan penjemuran kopi di tempat lain. Petani kopi Manggarai hanya menjemur biji kopi selama 2 jam setelah proses fermentasi dan pencucian.
Setelah itu, petani dapat membawa biji kopi langsung ke koperasi untuk diolah kembali. Koperasi Lembunai di Manggarai Timur didirikan pada 2008 dengan jumlah anggota mencapai 5.000 petani kopi. Ya, kebiasaan ngopi bagi komunitas sepeda ternyata dekat dengan aktivitas mereka sehari-hari. Bahkan properti sepeda dan kopi ini kerap digunakan sebuah foto atau selfie dalam mengabadikan momen tertentu sebagai bahan postingan di media sosial. Bagi para pecinta olahraga, khususnya pesepeda, kebiasaan ngopi ternyata dekat dengan aktivitas sport mereka sehari-hari. Mungkin karena latar belakangnya dulu dari sejarah sepeda dan kopi cukup dekat ya. Kebetulan kalau kita ngeliat ke sejarahnya dulu di Eropa, orang-orang yang bersepeda itu biasa mengawali di tengah-tengah bahkan diakhiri dengan meminum kopi. Yang kebetulan itu juga jadi mempengaruhi kebudayaan sepeda di seluruh dunia mungkin ya. Setiap akhir pekan, komunitas Let's Goes yang terdiri dari anak-anak muda ini rutin berkumpul di kompleks kampus Universitas Indonesia Depok. Di kala rehat, kopi menjadi sahabat setia para pesepeda muda ini. Mereka senantiasa membawa kopi kemanapun bersepeda. Bagi mereka, kopi susu yang dikemas dalam botol menjadi minuman praktis penghilang dahaga sekaligus pemulih tenaga. Hobi bersepeda membuat Sidik semakin mengenal kopi, hingga tak kuasa lepas dari minuman berkafein ini. Bagi Sidik, kopi adalah minuman unik dan istimewa. Dari satu biji kopi yang sama mungkin kalau misalkan kita seduh dengan cara yang berbeda, dengan kondisi yang berbeda, sedikit aja perbedaan bisa menghasilkan rasa yang berbeda yang menurut saya itu unik sih. Tiap biji kopi bisa dibilang menghasilkan rasa yang berbeda gitu. Sebagai kaum muda, gaya ngopi anak-anak Let's Goes ini tak lepas dari pengaruh media sosial. Selalu ada saja momen ngopi bersama yang mereka abadikan dan menjadi bahan postingan di media sosial. Saat berkreasi di media sosial, sepeda dan kopi seolah menjadi properti wajib dalam bersuah foto atau selfie. Berbagai aksi pun tak segan dilakoni demi tampilan ciamik di media sosial. Seolah tak pernah kehabisan gaya, mereka senantiasa merekam momen tertentu agar eksis di berbagai platform media sosial. Bagi komunitas ini, kopi dan sepeda menjadi sarana bersosialisasi baik di dunia nyata maupun maya. Ya, serangkaian informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Anyos NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasih, mewakili kurir tugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.